Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali bersama kembali dengan saya Pak Ubaidillah, Wakil Bidang Kurikulum. Bersama kita saat ini adalah Pak Oki Muldani, Guru Mata Pelajaran IPA, yang hari ini kita akan membahas mengenai pasca supervisi. Ya, telah dilaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas mata pelajaran IPA untuk kelas 9B. Nanti kita akan berbicara mengenai catatan refleksi dari pembelajaran pada hari ini, kemudian apa yang menjadi keluhan, kendala, dan segala hal yang bisa diceritakan. Kemudian setelah itu nanti apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Baik, kita langsung saja ke Pak Oki Muldani. Pak Oki Muldani, Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Sehat? Aman? untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah Lancar, ya? sehat. Oke, lancar. baik. Ada kendala mengenai anak-anak terkait pembelajaran? Kendala ada saja, Pak. Ya, oke, baik. Ada saja. Mungkin bisa diceritakan secara detail terkait pembelajaran supervisi ketika Bapak Oki Muldani melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan tema sistem koordinasi. Ya, silahkan diceritakan terkait refleksinya, kemudian juga apa rencana tindak lanjutnya. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan untuk supervisi yang kemarin di Satroni atau didatangi sekaligus disaksikan oleh Pak Ubaidillah kemarin. Dari segi pembelajaran, refleksi saya, menurut saya sebagian kecil anak-anak sudah memahami dengan begitu matang paparan materi yang saya berikan berkenaan dengan sistem koordinasi, karena memang dari babnya saja sudah ambigu tuh apa itu sistem koordinasi. Terus juga harus bisa-bisanya kita untuk mencari bagaimana benang merahnya antara sistem koordinasi, alat indera, dan juga untuk selanjutnya. Nah, sedangkan sebagian dari mereka saya masih mengakui untuk butuh sekali ekstra memberikan pengajaran, namun ada beberapa kendala yang memang pertama memang suasana kondisi kelas itu butuh belajar untuk mengkondisikan kelas di dalam kelas itu bagaimana anak nyaman, tenang, menarik untuk belajar IPA. Karena ada beberapa anak yang memang agak kesulitan. Mungkin di situ juga saya beririsan dengan bagaimana caranya untuk berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda dengan yang lain. Nah, jujur beberapa penerapan pun kemarin sudah saya coba di pewarisan sifat tahun lalu mengenai diferensiasi, yang ternyata kalau saya pahami sekaligus dengan Pak Ubay juga saya bercerita ataupun curhat bagaimana ini katanya masih di kognitif, ini masih di pengetahuan Pak, ini masih sama itu metodenya. Nah, itu mungkin cukup kesulitannya saya berada atau menyampaikan beberapa materi secara baik berdiskusi kelompok, baik mencoba pretest, tanya jawab, dan lain-lain, yang mana menurut saya 30%-an saya memang kurang puas dengan apa yang saya lakukan. Tapi selebihnya saya bersyukur sih alhamdulillah anak-anak di 9B sebagian kecilnya, apalagi sebagai yang ketuanya, yang kalau saya yakini secara pemahaman, secara berpikir kritis, secara pertanyaan itu sudah berjalan sih di materi sistem koordinasi kaitannya dengan panca indera untuk kehidupan mereka di sehari-hari, menjelaskan dan menjaganya. Berarti memang ada problem di pengkondisian kelas ya, Pak? Iya, ada problem. Biasanya terkait apa tuh? Memang personal siswanya, ataukah memang ruangan, ataukah waktu, Pak? Itu bisa diakumulasikan ya, bisa diakumulasikan seperti bisa disatukan itu faktor ruangan terlalu sempit bisa, waktu juga yang memang ketika saya masuk itu di jam 1:20 sehingga waktu saya termakan banyak, terbuang. Saya belum masuk itu tuh. Nah, kalau untuk personal siswa memang saya harus mengakui, tapi juga saya kan sebagai guru juga, guru IPA, jadi tidak bisa menunjuk personal siswa, jadi saya harus mencari akal justru bagaimana personal siswa ini bisa tertarik ke dunia saya, ke dunia IPA gitu. Karena problem siswa itu kan
adalah solusi di guru. Kalau saya menunjukkan itu sebagai salah satu titik masalah, harus ke siapa gitu ya? Paling banter-banter saya meminta ke kurikulum, bagaimana caranya dengan personal anak yang seperti ini, ada yang seperti ini. Rata-rata anak itu dengan IPA tuh seperti begini deh. IPA itu susah menghafalkan bahasa Latin, pengertiannya berbeda. Kehidupannya ambiguitas, mereka tidak secara langsung berinteraksi, harus dengan kejelasan. Itu sih menurut saya. Terus jika demikian, kira-kira apa yang akan Pak Oki lakukan? Kan memang kendala di waktu misalnya. Tadi memang terlihat agak sempit. Nah, namun memang dari struktur kurikulum kita memang waktu kita agak memang sempit ya Pak ya. Nah, bagaimana nih triknya untuk mengatur dari sisi waktu? Misalkan waktu. Kalau memang problemnya di waktu. Sebelum saya mengajar, saya selalu pahami dulu utuh babnya. Mana satu bab itu yang akan berkaitan dengan bab selanjutnya dan mana yang keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Sehingga saya pilihkan poin-poin besar untuk kebutuhan mereka yang saya yakini ini butuh nih gitu. Sistem koordinasi pasti butuh panca indera, pasti butuh sistem saraf dan juga butuh sistem hormon. Selanjutnya saya pisahkan homeostasis nanti di ujung. Berarti saya padatkan ke depan antara hormon, sistem saraf dan panca indera. Contohnya seperti itu deh. Jadi saya selalu memilih. Jadi intinya membagi topik dengan beberapa waktu supaya bisa tuntas dalam satu pertemuan atau dua pertemuan. Gitu, seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah Pak, setidaknya itu menjadi solusi ya dari Pak Oki untuk bisa mengatur, karena memang kita tidak bisa menambah jam belajar ya, karena mungkin karena kita sekolah siang ya, seperti itu. Itu kita diberikan waktu hanya 30 menit 1 JP, sehingga 2 JP sekitar 70 menit. Itulah memang problem kita. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah Pak Oki sudah bisa mengkondisikan dari sisi konteks konten materinya. Kalau dari diferensiasinya bagaimana Pak? Ini kan memang ada terkendala ya diferensiasi. Seperti jadi apa, Pak? Diferensiasi yang menurut saya tuh begini, kendala saya tuh. Saya ingin memecah beberapa anak untuk yang satu yang memang benar-benar tidak paham, yang satu yang belum paham, agak paham, karena pemahaman mereka di kelas itu sangat berbeda-beda, bervariatif, beragam gitu. Nah, ketika saya memilihkan topik-topik demikian, kadang saya ragu mengeksekusi dan mencoba mengeksekusi itu begini. Ketika saya berdiferensiasi, apakah ini akan tertinggal bagi siswa yang cepat? Tapi ketika saya ikuti siswa tersebut dengan kompetensi sesuai dengan kriteria kompetensi tujuan pembelajaran, apakah yang belum mengerti ini saya tinggal atau saya paksakan naik ke atas gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang saya di kepala saya simulasinya itu kemarin saya coba itu yang lambat ini terbantu dengan diferensiasi. Tapi yang lama sayanya juga harus cepat dong untuk ke anak yang lebih cepat tanggap tangkas itu saya juga harus cepat. Jadi tidak hanya saya memikirkan yang kurang, yang lebih juga harus saya pikirkan gitu. Termasuk bebannya di mana sehingga bebannya ada di yang lebih. Ketika saya perhatikan yang ini, beban ada yang lebih. Karena waktu itu Pak Okit belum melaksanakan diferensiasi. Itu sudah. Nah, alhamdulillah nih Pak Okit sudah memahami nih. Artinya diferensiasi di sini adalah perbedaan pemahaman materi. Ya, pemahaman anak terhadap materi. Misalkan kemarin sistem koordinasi ada beberapa ada 5 panca indera yang dilakukan. Nah, itu belum mengakomodir diferensiasinya. Betul. Oke, baik. Nah, kira-kira rencananya seperti apa Pak Oki? Selanjutnya untuk anak yang tadi ada yang memang lambat, kemudian pemahamannya lambat, kemudian agak sedang maupun pemahaman yang lebih gitu atau cepat. Tadi saya coba nih, tadi di pertemuan tadi presentasi sudah selesai. Kemarin juga pas presentasi itu anak-anak yang sudah paham mereka bertanya dan anak yang paham menjawab juga. Nah, kasihan anak-anak yang lain. Makanya pas barusan pembelajaran hari ini hari Selasa tanggal 27, saya coba tuh akomodir anak-anak yang memang tidak mengetahui panca indera secara spesifik dengan fungsi, dengan nama dan dengan gambar. Sehingga saya coba tuh analisis mana yang hanya mengetahui telinga dan mata, mana yang hanya mengetahui bagian
kulit dan juga selaput lendir yang ada di dalam kulit. Mana tuh di kelompok-kelompokan tadi oleh saya, bahkan inderanya pun kembali saya bawa. Untuk teman-teman yang lain tadi sudah masuk ke sistem reproduksi, tidak ada masalah. Jadi kategorinya mereka cepat itu, saya ambil satu contoh namanya Nira Oktaviani atau Indah Fatma. Nah mereka itu sudah tahu 5 panca indera beserta bagiannya, beserta fungsinya, itu alhamdulillah menurut saya. Itu 5 indera. Tapi anak saya juga ada yang tidak tahu 5-5-nya, masih ada yang belibet. Sehingga yang tadi yang saya lihat, anak yang tidak tahu ini saya kembali print, saya kembali perjelas, saya kembali terangkan ke kumpulan anak-anak itu bahwa telinga itu ada rumah siputnya, ada selaput gendang telinga, ada penerima sensornya. Terus, sedangkan anak yang lain saya coba untuk lepas dengan saya kasih modul saya, materi saya mengenai sistem reproduksi. Hasilnya tadi anak yang itu sudah ganti topik. Sudah ganti topik. Sudah sistem reproduksi. Tapi masih di bab yang sama. Itulah kerennya IPA, itu satu bab banyak banget gitu. Jadi saya bingung. Nah, alhamdulillah anak yang dilepas dengan modul saya sudah bisa memahami sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Itu alhamdulillah. Tapi ekstra. Ya. Itu sudah cukup bagus sekali Pak Oki ya. Artinya Oke sudah cukup memahami bahwa ada perbedaan pemahaman ya, terhadap materi yang kita ajarkan. Kemudian sudah dicobakan untuk anak yang memang agak lambat digunakan modul tambahan ya, kira-kira begitu ya. Digunakan modul tambahan. Nah, ya alhamdulillah bisa seperti itu. Itu artinya ada bentuk diferensiasi pembelajaran di sana. Walaupun sebenarnya begini, mungkin kita bisa tarik seperti ini Pak Oki. Misalnya ketika sistem koordinasi berjalan ya waktu lalu, kemudian ada apa tujuan pembelajaran pada saat itu? Misalkan anak mengetahui definisi, anggaplah definisi gitu ya, definisi sistem koordinasi, kemudian macam-macamnya apa saja, kemudian ada misalkan yang dicontohkan adalah 5 panca indera. Nah kemudian anak sudah tahu 5 panca indera tersebut bukan hanya itunya saja, namun bagian-bagiannya. Nah bahkan tadi dikatakan sampai ke fungsinya. Nah itu berarti ketika sudah mereka sampai ke fungsi, anggaplah itu udah anak yang sudah level high. Maksud saya gitu. Tapi ketika anak yang grade-nya agak bawah, cukup hanya sampai dia mengetahui bagian-bagiannya saja. Oh, tidak harus saya paksa ke atas. Kalaupun fungsi-fungsi, nah itu nanti ketika maksudnya gini, ini tergantung dari TP antum ya, tergantung dari TP antum. Kalau TP-nya si peserta didik dapat menunjukkan, dapat mendeskripsikan sistem koordinasi dan juga dapat menyebutkan 5 panca indera. Kemudian TP berikutnya adalah dapat menyebutkan bagian-bagian dari panca indera. Misalkan sampai segitu aja. Ada tambahan khusus buat anak yang tertentu yang memang dia cepat, ditambahkan dengan fungsi-fungsinya, maka itu boleh gitu. Jadi seperti itu. Karena kita juga pahami, misalkan ada satu anak tertentu, kemarin juga saya lihat seperti itu ya, ada satu anak yang memang bagian mata ditahu gitu. Struktur bagian mata yang di LKPD dengan yang ada di gambar itu agak sedikit berbeda kan. Bisa saya pikir, wah ini mungkin tantangan dari Pak Oki nih gitu. Karena agak bergeser gitu. Pak ini apa kok beda ke arah sini ya? Kemarin ada yang nanya ke saya seperti itu. Nah, alhamdulillah itu jadi tidak benar-benar plek sama kan. Nah, itu harapannya bisa tumbuh nalar kritisnya gitu. Itu udah bagus di bagian itu. Saya suka sekali di bagian itu. Nah, kemudian ketika pada bagian fungsinya dan segala macam ya mungkin itu untuk level high nggak apa-apa. Nah, cuma mungkin kemarin ini sih memang sepertinya Pak Oki yang inisiatif ya, karena dalam satu kelompok supaya ada anak yang pinter, anak tengah, ada anak yang kurang. Di plotnya kelompoknya seperti itu kalau tidak salah. Itu boleh saja. Cuma ketika diferensiasi seperti tadi ini nggak kena. Kan misalkan di dalam satu kelompok itu ada anak yang lemah banget gitu. Ada. Belum tentu anak yang bisa ini dia akan mengajari anak ini gitu. Karena bisa saja kelamaan kamu nih begini. Itu terjadi ya. Udah saya aja yang ngerjain lah. Nah, itu problem. Nah, sehingga kalau anak yang kurangnya itu dalam tanda kutip dia bisa nerima. Gitu, dia bisa nerima, artinya tidak baperan lah maksudnya gitu. Tapi kalau baperan dia pasti akan ngerasa kesindir atau gimana, tahu lo yang pinter, misalkan ada kalimat-kalimat begitu. Nah itu menghindari. Nah kalau bisa, ini sih saran saja. Kalau bisa selanjutnya nggak apa-apa dikumpulin anak-anak yang pinter tadi, bukan pinter ya, artinya yang cepat tadi gitu, yang cepat memahami dalam satu kelompok.
anak yang sedang dalam satu kelompok, anak yang kurang dalam satu kelompok, dengan penugasan yang berbeda-beda dan topik yang berbeda, bukan topik, dengan topik yang sama namun kualitas tingkat kesulitannya berbeda. Misalkan kalau kita kembali ke sistem koordinasi, untuk anak yang kurang gitu, hanya sampai pada titik pada dia bisa menyebutkan bagian-bagian saja. Iya, bagian-bagian saja, bagian-bagiannya saja. Tapi ketika untuk anak yang middle sampai high mungkin tambahkan dengan fungsi-fungsinya dan sama korelasinya dengan sistem saraf dan kemudian hubungannya apa dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi memang untuk bisa seperti itu harus ada target juga. Boleh juga antum menguji cobakan untuk anak yang lumayan ini, coba dinaikin sedikit, kasih fungsi juga, namun fungsinya tidak terlalu banyak misalnya. Atau fungsi biasanya taunya sampai 10, nih fungsi cuma ada dia tahu 3 aja udah alhamdulillah udah. Jadi saya jangan push mereka juga disamakan gitu. Jadi lebih ke situ. Mungkin saya paham saran yang kemarin untuk di mix dalam satu kelompok, ada anak yang bisa, ada yang sedang, ada yang lemah gitu. Cuma ketika pada saat itu khawatir, ya kalau anak yang pintar ini bijak mau ini, tapi alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang ada anak yang insecure, udahlah, lu aja ngerjain, lu kan bisa. Nah, menghindari kayak gitu, kita kasih tugas yang agak yang diferensiasi seperti itu. Tapi memang yang hal seperti itu agak lumayan lumayan untuk dari kitanya menyusun modul maupun LKPD yang berbeda setidaknya tiga jenjang, tiga level gitu. Level yang low, menengah dengan high gitu. Kira-kira seperti itu. Itu saja ya Pak Oki, alhamdulillah setidaknya itu dapat gambaran dari diskusi kita. Nanti selanjutnya bisa diperbaiki lagi. Ada pertanyaan? Siap. Ya, kalau pertanyaan saya gini paling ya, kalau coba nih saya bikin 3 indikator tadi itu low, high, sama yang kurang, sama yang cukup, sama yang cepat gitu untuk pemahamannya. Saya bikin 3. Kayaknya itu saya juga harus harus pinter-pinter saya ngakalin waktu di sana pertemuannya gitu, maksudnya jangan sampai terus-terusan di situ gitu, kejebak di itu. Betul. Jangan sampai terus-terusan. Ketika sistem koordinasi, target dari kurikulum nasional apa? Misalkan dia sampai fungsi. Ikutin sampai fungsi. Namun untuk anak yang high, kecepatan yang cepat, berikan fungsi yang lebih. Misalkan anaknya yang lama cuma 3, lebih. Coba ceritakan lagi sampai ke hubungannya misalkan. Itu pengembangan kita saja kan. Iya, pengembangan. Akhirnya apa? Akhirnya sesuai kok. Menurut CP-nya dari kurikulum Merdeka, CP-nya ini sampai sebatas anak mampu menghubungkan fungsi koordinasi dengan ini misalkan, gitu kan, sampai ke fungsi lah gitu. Namun hanya butuh 1 atau 2 anak menyebutkan selesai. Untuk anak high kasih tantangan yang lebih, maksudnya ke situ. Jadi bukan berarti saya harus bikin 3 level dong Pak. Ya enggak juga, tetap sejalan. Cuma untuk anak yang tipe yang low gitu, anak-anak tertentu yang low gitu. Udahlah, dia tahu bisa 1, 2 nyebutkan, alhamdulillah selesai gitu aja. Tapi anak ini kamu harus lebih, Bapak mau kasih kamu tantangan yang lebih karena kamu sudah bisa menyebutkan gini-gini segala macam. Siap. Atau sampai dia menyebutkan dalam bahasa Latinnya untuk yang anak yang high. Kalau untuk yang ini ya nggak usah yang banyak-banyak bahasa Latinnya karena kan itu sulit untuk yang low. Jadi bukan berarti ini menjadi beban tambahan, tapi sebetulnya sejalan, cuma di level yang berbeda, gitu saja. Di tingkat yang, ini kayaknya kalau saya kasih gini agak berat nih, turunin dikit gitu. Tapi kalau anak yang, Adit, ya harus, saya tugasin kamu harus begini, dan seterusnya. Kamu harus begini. Kok beda sama anak lain? Saya memberikan ini sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu saya berikan kemampuan gini, kan terlalu mudah. Gitu. Saya berikan kamu tentang, kasih motivasi. Kasih motivasi pengertian ke mereka juga. Ketika anak, beda Pak, tugasnya ini gampangan ini. Oke nak, Bapak ini memberikan modul ajar atau diferensiasi dari konten. Diferensiasi konten, artinya konten yang Bapak buat itu topiknya sama, namun dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan pemahaman kalian, sehingga kalaupun di kelompoknya si ini ada, yaitu sesuai dengan tingkatannya dia. Kelompok ini sesuai dengan tingkat kesulitannya, sehingga ini tidak bisa disamakan ya, karena setiap orang kita belajar dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, berikan gambaran atau motivasi seperti itu. Siap. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak Oki? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, demikian diskusi kita terkait pembelajaran IPA kelas 9.
Alhamdulillah, mudah-mudahan pada diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.